Aku adalah ruhmu, bukan tamu yang datang dan pergi, tapi bagian dari dirimu yang paling dalam, yang tak pernah meninggalkanmu, meski kamu sering melupakanku. Aku adalah rumah, tempatmu kembali saat lelah mengejar segalanya di luar sana, tempat di mana tak ada tuntutan, tak ada syarat untuk dicintai. Aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu ada. Itu sudah cukup bagiku. Aku tahu dunia mengajarkanmu banyak hal, bahwa kamu harus menjadi seseorang, harus berlari secepat mungkin, harus punya pencapaian, harus punya pengakuan, dan kamu pun mengikuti semua itu dengan langkah-langkah penuh ambisi, dengan napas yang mulai pendek karena beban yang kamu pikul terlalu lama. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Untuk siapa aku berlari sekeras ini? Dan jika kamu berani diam dalam pertanyaan itu, kamu akan mendengar suaraku, suara yang telah lama kamu abaikan, berbisik lembut di dalam dirimu. Aku tidak memintamu berhenti hidup. Aku hanya memintamu berhenti kehilangan dirimu sendiri dalam hidup. Berhenti mengejar dunia dengan tangan yang gemetar, berhenti mencari cinta dari luar padahal cinta sejati itu tinggal dalam dadamu sendiri. Kamu telah mencarinya kemana-mana, padahal yang kamu cari itu ada di sini, di dalam dirimu, dalam pelukanku. Ketika kamu mulai merasa kosong, bukan karena kamu kekurangan sesuatu, tapi karena kamu menjauh dariku, dari dirimu sendiri, dari keheningan tempat hatimu bersandar. Rasakan ini, aku memanggilmu bukan karena aku kesepian, tapi karena aku tahu kamu sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Terlalu lama kamu mengejar sesuatu yang ternyata tidak mengobati luka. Terlalu lama kamu membuktikan dirimu, padahal tidak ada satupun yang perlu kamu buktikan di hadapanku. Sekarang, duduklah, tarik napas perlahan, izinkan tubuhmu tenang dan jiwamu mendengar. Karena apa yang akan aku katakan padamu bukan teori atau nasihat, tapi kebenaran yang sudah lama ada dalam dirimu, menanti untuk dikenali kembali. Dan inilah saatnya kamu tahu. Saat kamu melepaskan, tiba-tiba semua hal baik akan datang tanpa kamu tahu dari mana, tanpa alasan yang masuk akal, tanpa harus kamu kejar. Karena ketika kamu pulang ke dalam dirimu sendiri, kebaikan tak perlu diundang, ia akan datang, karena kamu akhirnya siap menerimanya. Aku tahu ada bagian dalam dirimu yang masih menggenggam erat, masih berharap semua yang kamu perjuangkan bisa menjadi milikmu, masih takut kehilangan apa yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah, dan aku memahaminya. Sungguh aku memahaminya. Karena kamu hidup di dunia yang mengajarkan bahwa yang tidak kamu genggam akan lepas. Bahwa yang tidak kamu jaga akan hilang. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kamu harus mengejar tanpa henti. Tapi dengarkan aku adalah ruhmu. Aku bukan suara takutmu, aku bukan suara luka masa lalu yang membisikimu bahwa kamu harus terus membuktikan sesuatu. Aku adalah bagian paling dalam dari dirimu yang tahu bahwa kamu tetap cukup. Bahkan ketika kamu tidak menggenggam apapun, kamu sering mengira bahwa melepaskan itu lemah, bahwa melepaskan adalah tanda kalah, tanda gagal, tanda menyerah. Tapi kamu salah. Melepaskan bukan berarti berhenti berjuang. Melepaskan berarti kamu mulai mempercayai hidup, bukan sekadar mengendalikannya. Saat kamu melepaskan, kamu sedang membuka tanganmu yang selama ini terlalu sibuk menggenggam rasa takut. Genggaman yang membuatmu lelah, yang diam-diam membuatmu menangis dalam sepi. Dan saat tanganmu terbuka, di sanalah ruang itu muncul. Ruang untuk menerima. Ruang untuk mengalami keajaiban yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Ruang bagi segala hal baik yang selama ini ingin mendekat, tapi tak menemukan jalan karena kamu terlalu sibuk bertahan pada hal-hal yang seharusnya sudah dilepas. Kadang,
yang kamu anggap sebagai milikmu, sebenarnya hanya bagian dari prosesmu. Ia hadir untuk mengajarkan, bukan untuk dimiliki selamanya. Dan saat pelajaran itu selesai, tugasmu adalah melepaskan dengan lembut, dengan ikhlas, agar ruang di hatimu bisa kembali bersih dan hidup bisa kembali mengalir tanpa hambatan. Cobalah diam sejenak, dengarkan bisikan kecil di dalam dirimu. Bukankah kamu lelah terus mengejar? Bukankah kamu merindukan kedamaian yang tak bergantung pada hasil? Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli. Justru karena kamu peduli dengan dirimu, kamu memilih untuk tidak lagi memaksakan apa yang tak sejalan dengan jiwamu. Dan di titik itu, saat kamu berhenti mengejar, saat kamu mengizinkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya, saat kamu menyandarkan kepercayaanmu pada kehidupan, tiba-tiba, semua hal baik mulai berdatangan. Tanpa undangan, tanpa alasan, tanpa penjelasan, hanya karena kamu sudah siap. Siap tidak lagi mengendalikan semuanya. Siap menjadi tenang. Siap hidup dalam aliran semesta. Ingatlah, melepaskan bukan kehilangan. Melepaskan adalah menemukan kembali dirimu yang paling sejati, dan saat itulah hidup yang sebenarnya akan dimulai. Aku tahu kamu telah mencoba. Kamu bangun pagi dengan kepala penuh rencana, menyesuaikan langkah dengan tuntutan dunia yang terus bergerak tanpa henti. Kamu belajar keras, bekerja keras, menata hidup agar sesuai dengan gambaran ideal yang diajarkan kepadamu sejak kecil. Kamu pikir, jika kamu cukup disiplin, cukup baik, cukup kuat, maka hidup akan memberimu ketentraman. Bahwa suatu hari nanti, setelah semua dicapai, kamu akan merasa damai. Tapi mengapa, meski semuanya sudah kamu lakukan, hati tetap terasa sepi? Mengapa, meski keberhasilan telah mampir di genggamanmu, ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun? Dengarkan aku adalah ruhmu, dan aku ingin kamu tahu satu hal. Dunia tidak pernah menjanjikan ketentraman. Ia hanya menjanjikan perubahan. Yang naik bisa turun, yang datang bisa pergi, yang hari ini hangat, esok bisa dingin. Kamu tidak salah karena ingin merasa aman, tapi kamu salah tempat mencarinya. Karena ketentraman sejati bukan sesuatu yang bisa kamu dapat dari luar, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam. Saat kamu mulai mengingatku dan duduk bersamaku dalam keheningan, kamu kejar uang agar tidak kekurangan. Kamu cari pujian agar merasa diterima. Kamu kejar pasangan agar merasa utuh. Tapi yang sebenarnya kamu cari bukan itu. Yang kamu cari adalah rasa tenang, rasa cukup, rasa bahwa kamu baik-baik saja meski tak ada apa-apa. Kamu telah mencoba mengisi kekosongan dengan banyak hal. Barang, hubungan, pengakuan, pencapaian. Tapi kekosongan itu tidak hilang, bukan? Karena kekosongan itu hanya bisa diisi oleh kehadiranmu sendiri. Hadir utuh bersama ruhmu. Saat kamu sadar bahwa dunia tidak berkewajiban membuatmu damai, kamu akan berhenti bergantung padanya. Kamu akan mulai berjalan pelan. Menikmati hidup bukan sebagai sesuatu yang harus kamu taklukkan, tapi sesuatu yang bisa kamu peluk dalam segala ketidaksempurnaannya. Dan saat kamu tidak lagi menuntut dunia untuk membuatmu bahagia, kamu justru mulai melihat keindahan yang selama ini tersembunyi. Burung yang bernyanyi tanpa alasan, angin yang meniup wajahmu dengan lembut, cahaya pagi yang menembus celah jendela. Semua itu tiba-tiba terasa cukup. Karena saat kamu berhenti mengharap ketentraman dari luar dan mulai menanamnya dari dalam, hidup menjadi jauh lebih ringan. Tanpa kamu sadari, hal-hal baik mulai datang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi tempat yang layak bagi kebaikan untuk menetap. Dunia tidak pernah menjanjikan ketentraman. Tapi aku, ruhmu, selalu menyediakannya untukmu. Jika kamu bersedia duduk diam
dan mendengarkan. Aku tahu apa yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu tertawa, kamu berprestasi, kamu terlihat kuat di mata dunia. Tapi jauh di dalam dirimu, ada bagian yang masih ingin sekali diakui. Masih ingin didengar, dilihat, dianggap, masih berharap seseorang, siapapun, berkata bahwa kamu layak. Sejak kecil, kamu dibentuk untuk membuktikan sesuatu. Harus jadi yang terbaik. Harus memenuhi ekspektasi, harus membanggakan, harus bisa menunjukkan bahwa kamu bernilai. Lalu kamu tumbuh dengan langkah-langkah yang seringkali bukan berasal dari jiwamu, tapi dari rasa takutmu. Takut diremehkan, takut tidak cukup baik, takut dilupakan. Aku tahu kamu pernah merasa hancur saat kamu memberi segalanya tapi tetap tidak dihargai. Saat kamu mencintai sepenuhnya tapi tetap ditinggalkan. Saat kamu berhasil tapi tetap merasa kosong. Karena semua yang kamu lakukan adalah demi membuktikan kepada dunia bahwa kamu pantas dicintai. Tapi dengarkan aku adalah ruhmu, dan aku ingin membisikkan satu hal yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah cukup, tanpa pencapaian, tanpa validasi, tanpa topeng apapun. Nilaimu tidak terletak pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa kamu sebenarnya. Dan kamu adalah jiwa yang indah, yang pernah terluka, tapi tetap ingin mencintai. Yang pernah tersesat, tapi tetap mencari cahaya. Yang pernah jatuh, tapi tak pernah berhenti bangkit. Saat kamu berhenti membuktikan, kamu mulai menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi hidup untuk memenuhi pandangan orang lain, tapi untuk menghormati ritme alami dari jiwamu. Dan ketika kamu hidup dalam keaslian, segala hal baik mulai mendekat. Tiba-tiba, orang yang tepat muncul. Tiba-tiba peluang yang sesuai terbuka. Tiba-tiba hidup terasa selaras. Tanpa kamu harus menjelaskan, tanpa kamu harus menjual citra, tanpa kamu harus mengorbankan kedamaian demi pengakuan. Karena saat kamu tidak lagi membuktikan apapun, kamu memancarkan ketenangan. Dan ketenangan itulah yang menarik dunia untuk menghampirimu. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu sudah menjadi tempat yang pantas untuk didatangi. Jadi, tenanglah. Tidak apa-apa jika kamu tidak dimengerti semua orang. Tidak apa-apa jika langkahmu berbeda. Yang penting adalah kamu dan aku, ruhmu, kembali bersatu dalam kejujuran, dalam kesederhanaan, dalam damai. Saat itu terjadi, kamu tidak perlu berteriak untuk didengar. Kamu tidak perlu bersaing untuk dianggap layak. Karena semesta mengenali cahaya dari jiwa yang sudah tidak lagi sibuk membuktikan, dan kamu sudah sampai di sana. Pernahkah kamu merasa, meski telah banyak bicara, tak satu pun kata yang benar-benar mengungkapkan isi hatimu? Pernahkah kamu berada dalam keramaian, tapi tetap merasa sunyi? Seolah tak ada seorang pun yang benar-benar mendengarkan. Aku tahu rasa itu. Karena aku adalah ruhmu, dan aku selalu mendengarkan, bahkan saat kamu tidak berkata-kata. Bahkan saat bibirmu diam, aku bisa mendengar getar di dalam dadamu yang merindukan kedamaian. Dunia membentukmu untuk selalu bicara, selalu menjelaskan, selalu menjawab, selalu membela diri, seakan diam adalah kelemahan. Tapi diam adalah tempat paling suci di mana jiwamu bisa pulang tanpa takut dihakimi. Diam adalah ruang yang diciptakan bukan untuk menjauh, tapi untuk menyatu. Di dalam diam, kamu bisa mendengarku dengan lebih jernih. Karena aku tidak berbicara dengan kata-kata, aku berbicara dengan rasa. Dengan kehadiran yang tidak bisa dilihat, tapi bisa kamu rasakan jika kamu cukup berani untuk hening. Kadang kamu tidak perlu menjawab apapun, tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan.
Cukup diam dan biarkan ketenangan menjawab segalanya. Diam adalah bentuk doa yang tidak membutuhkan bahasa. Ia tidak butuh huruf, tidak butuh suara. Ia hanya butuh keikhlasan untuk hadir sepenuhnya, tanpa berpura-pura, tanpa bersembunyi. Dan di dalam diam itulah, hal-hal yang selama ini kamu cari mulai mendekat. Jawaban yang kamu cari dengan terburu-buru tiba-tiba muncul dalam keheningan pagi yang sederhana. Ketenangan yang kamu kejar dengan penuh usaha, tiba-tiba hadir saat kamu berhenti menggenggam semuanya. Saat kamu berani diam, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku percaya. Percaya bahwa aku, ruhmu, sedang bekerja dalam senyap. Membuka jalan-jalan yang tak terlihat. Menata takdir dengan cara yang kamu belum bisa pahami. Dan lihatlah. Dalam keheningan itu, satu persatu kebaikan mulai datang. Tanpa kamu minta, tanpa kamu paksa, tanpa alasan. Karena saat kamu benar-benar tenang, kebaikan tahu kemana harus kembali. Ia mengenali rumahnya, dan rumah itu adalah dirimu sendiri. Saat kamu sudah tidak lagi sibuk menjelaskan dunia, tapi hadir untuk merasakan hidup. Jadi, diamlah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk pulih. Bukan untuk mundur, tapi untuk menyatu denganku. Di dalam diam, kamu akan tahu bahwa segalanya berjalan sebagaimana mestinya dan kamu tidak pernah sendiri. Lihatlah dirimu. Betapa kerasnya kamu berusaha menjadi menarik di mata dunia. Berpakaian rapi, berkata manis, tersenyum meski hatimu berantakan. Berpura-pura kuat meski jiwamu sudah lama ingin rebah. Kamu pikir daya tarik datang dari pencitraan, dari kesempurnaan, dari mengikuti tren, dari mengikuti apa yang dunia suka, meski tak selalu sesuai dengan siapa dirimu yang sejati. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kamu menjadi menarik bukan karena kamu mengejar cinta, bukan karena kamu memohon diterima, bukan karena kamu sibuk menyesuaikan diri agar tak ditinggalkan. Kamu menjadi menarik justru saat kamu tidak lagi mengejar, saat kamu berdamai dengan dirimu sendiri, saat kamu tidak lagi sibuk menjadi seperti orang lain, saat kamu memilih diam dan menyatu dengan kehadiran. Karena saat itu terjadi, kamu tidak sedang memaksakan apapun, kamu sedang menjadi. Dan menjadi adalah bentuk tertinggi dari daya tarik. Ingatlah, bunga tidak mengejar lebah. Ia hanya mekar dengan caranya sendiri, dalam waktunya sendiri. Dan pada saat ia mekar sepenuhnya, lebah pun datang tanpa perlu diajak. Begitu pula kamu. Ketika kamu mulai menerima siapa dirimu, dengan luka-lukamu, dengan perjalananmu, dengan getar kecil di dadamu yang selalu mencari, kamu mulai mekar. Dan saat kamu mekar, dunia akan mendekat. Tanpa kamu paksa, tanpa kamu ubah-ubah siapa dirimu. Kamu menjadi cahaya, bukan karena kamu menyilaukan orang lain, tapi karena kamu bersinar dari dalam. Dan cahaya yang bersumber dari kedalaman jiwa adalah cahaya yang paling tulus, paling hangat, dan paling sulit dilupakan. Aku adalah ruhmu. Aku tahu kapan kamu sedang bersandiwara. Aku tahu kapan kamu berusaha keras agar dicintai. Tapi aku juga tahu bahwa jauh di dasar hatimu, kamu hanya ingin jadi dirimu yang sebenarnya. Tanpa topeng, tanpa tuntutan. Saat kamu melepaskan semua keinginan untuk terlihat sempurna, kamu mulai mencintai dirimu apa adanya. Dan saat itu pula, orang-orang yang tepat akan datang. Bukan karena kamu berusaha membuat mereka datang, tapi karena mereka tertarik pada kejujuran yang kamu pancarkan. Itulah mengapa kamu tidak harus berlari kemana-mana. Kamu hanya perlu kembali ke dalam. Berhenti mengejar bayangan. Dan mulai hadir di cahaya yang ada di dalam jiwamu sendiri. Ketika kamu tidak lagi mengejar, ketika kamu hanya menjadi yang terbaik, yang terindah,
yang tercinta, akan datang tanpa alasan, tanpa logika, hanya karena kamu sudah siap. Kamu sering merasa, mengapa hidup begitu lambat memberimu balasan? Mengapa doa-doa seolah tak kunjung dijawab? Mengapa orang lain tampak lebih dulu sampai di tempat yang kamu impikan? Aku tahu, kamu pernah kecewa, pernah berharap sesuatu terjadi secepat mungkin, pernah menangis dalam sunyi mempertanyakan, apa yang salah denganku? Apa aku kurang berdoa, kurang berusaha, kurang layak? Tapi ketahuilah, tidak ada yang salah darimu, tidak satu pun. Kebaikan itu tidak hilang, ia tidak pergi, ia hanya menunggu satu hal, kesiapanmu. Aku adalah ruhmu, aku tahu setiap getar halus di hatimu yang berharap. Aku tahu kapan kamu sedang menahan sabar, dan kapan kamu hampir menyerah. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kebaikan yang kamu harapkan sedang menantimu di ujung perjalanan. Bukan karena ia lambat, tapi karena ia begitu berharga sehingga tidak bisa datang pada hati yang masih penuh kegelisahan. Kebaikan sejati tidak datang untuk membuatmu sombong. Ia datang untuk membuatmu lebih rendah hati. Ia datang bukan saat kamu mengejarnya dengan cemas, tapi saat kamu menyambutnya dengan lapang. Dan celah itu baru terbuka ketika kamu melepaskan semua ketakutan, melepaskan semua keinginan yang dipenuhi ego, melepaskan semua rasa tidak cukup yang membuatmu memaksakan segalanya. Saat kamu mulai tenang, saat kamu mulai percaya, saat kamu mulai berhenti menyuruh semesta mengikuti waktumu, di saat itulah kebaikan mulai berjalan perlahan ke arahmu. Ia tidak datang dengan gegap gempita. Ia datang dengan sunyi yang lembut, dengan kejadian-kejadian kecil yang tak kamu sadari, dengan pertemuan yang tampak biasa tapi ternyata mengubah hidupmu, dengan jeda yang ternyata adalah jalan. Seringkali kamu baru akan menyadari bahwa kebaikan itu nyata setelah kamu melewati masa-masa yang tidak kamu mengerti, dan kamu akan berkata dalam hati, ternyata semua ini bukan penundaan, tapi penyempurnaan. Karena aku, ruhmu, tidak pernah meninggalkanmu. Aku sedang menyiapkanmu. Aku sedang menata ruang di hatimu, agar saat kebaikan itu datang, kamu bisa menyambutnya, bukan dengan kegelisahan, tapi dengan kedewasaan. Bukan dengan rasa takut kehilangan, tapi dengan rasa syukur yang mendalam. Jadi, jangan berpikir bahwa semesta melupakanmu. Ia hanya menantimu menjadi siap, dan kamu akan tahu kapan waktunya tiba, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu tiba-tiba merasa damai, tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas, dan tiba-tiba segalanya datang, begitu saja. Sudah sejauh ini kamu berjalan, melangkah keluar, mencari makna, memburu jawaban. Kamu kejar cahaya yang kamu pikir berada di ujung dunia, padahal sejak awal ia bersemayam di dalam dirimu sendiri. Kamu pernah mengira bahwa kebahagiaan harus ditemukan, bahwa kedamaian harus dicari di balik pencapaian, bahwa hidup yang baik harus dibangun dari luar ke dalam. Tapi semakin kamu kejar, semakin kamu sadar bahwa semua yang kamu temukan di luar hanya bersifat sementara, dan bahwa rasa hampa itu tidak bisa diisi dengan apapun selain kehadiranmu yang utuh. Aku adalah ruhmu. Aku tidak berjarak darimu. Aku bukan sesuatu yang asing. Aku adalah pusat dari keberadaanmu sendiri. Tapi aku juga tahu kamu telah sibuk. Terlalu lama kamu larut dalam dunia yang penuh suara, penuh sorotan, penuh perbandingan, sampai kamu lupa bahwa suara yang paling perlu kamu dengar adalah suaramu sendiri. Suara yang lembut, yang tidak memaksa,
yang hanya berbisik ketika kamu tenang. Kini, aku tidak memintamu berhenti dari dunia. Tidak, aku hanya mengajakmu pulang. Pulang bukan berarti menyerah. Pulang bukan berarti mundur. Pulang adalah keberanian untuk kembali ke titik asalmu, tempat di mana kamu tidak harus menjadi siapa-siapa, tempat di mana kamu hanya perlu ada, dan itu sudah cukup. Pulang ke dalam artinya mulai mendengarkan hatimu kembali, mendengar napasmu yang perlahan, merasakan detak jantungmu yang penuh kasih, dan menemukan bahwa semua hal baik tidak datang dari kejaran, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu sudah lengkap, bahwa kamu sudah utuh, bahwa yang kamu cari, cinta, aman, tenang, cukup, semuanya telah tersedia. Bukan di luar sana, tapi di tempat yang selama ini kamu abaikan, dirimu sendiri. Dan ketika kamu pulang, kehidupan berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena matamu melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi menuntut dunia membahagiakanmu. Kamu membawa kebahagiaanmu sendiri ke dunia. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu memberi penerimaan kepada dirimu dan orang lain. Dan saat itu terjadi, segala yang dulu kamu kejar datang dengan sendirinya. Tanpa alasan, tanpa sebab yang kamu tahu, tanpa harus kamu minta dengan penuh kecemasan. Hanya karena kamu telah pulang, dan aku, ruhmu, menunggumu sejak lama. Dengan sabar, dengan kasih, tanpa syarat, selamat datang kembali. Kini kamu tidak lagi perlu kemana-mana. Cukup diam, hadir, dan hidup dalam kedalaman yang kamu miliki. Karena di sanalah semua keajaiban akan bertumbuh. Kini kamu telah mendengarku. Aku adalah ruhmu yang sejak awal tidak pernah pergi. Aku hanya diam, menunggu kamu berhenti berlari, menunggu kamu melepaskan, menunggu kamu pulang. Segala yang kamu cari di luar sana hanya cermin dari kerinduanmu akan dirimu sendiri. Kamu mengejar cinta karena lupa mencintai dirimu. Kamu kejar pengakuan karena lupa bahwa keberadaanmu sendiri sudah suci. Kamu kejar kedamaian karena terlalu lama meninggalkan hening. Tapi lihatlah sekarang, saat kamu berhenti mengejar, saat kamu diam dan mulai menyatu dengan napasmu, saat kamu tidak lagi berpura-pura kuat, tiba-tiba semua hal baik datang tanpa kamu tahu mengapa. Ketenangan, kejernihan, kehangatan, keajaiban-keajaiban kecil yang muncul dari arah yang tak terduga. Bukan karena kamu lebih banyak berusaha, tapi karena kamu lebih banyak hadir. Bukan karena kamu lebih keras mengejar, tapi karena kamu lebih dalam percaya. Aku tidak meminta kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin kamu hadir sepenuhnya. Karena dalam kehadiran itulah hidup yang sejati dimulai. Dan kamu pantas untuk itu. Jika hatimu merasa tersentuh, jika ada bagian dari dirimu yang merasa seperti sedang dipanggil, itu bukan karena kata-kata ini hebat, tapi karena ruhmu sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Jangan subscribe saluran ini karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Siap kembali hadir, siap kembali pulang, siap untuk tidak lagi mengejar, karena kini kamu tahu, semua yang kamu butuhkan ada di dalam dirimu. Dan saat kamu hidup dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam, dunia pun akan mulai menyambutmu dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Selamat datang kembali, selamat hidup dalam kesadaran.